Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2857. Masih di dunia, Gu Huang bergumam. Dia menciptakan tubuh gurun kuno miliknya sendiri dan memiliki aura gurun kuno. Dengan kekuatan satu orang, 4 lautan dan 8 gurun, surga dan dunia semuanya bersujud. Dia tidak percaya pada takdir dan tidak mematuhi aturan, tetapi yang membuatnya paling tidak berdaya dalam hidup ini adalah, dia masih belum meninggalkan dunia. Dia masih di dunia. Baik itu seni bela diri, fisik, kekuatan, semuanya ada di dunia. Di bawah tatapannya, pupil matanya menatap Lin Yan, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mencibir. Dalam sekejap, cahaya itu setinggi ribuan kaki, memuntahkan esensi matahari dan bulan. Dengan satu tangan, itu seperti serangan abadi, ingin menghancurkan tempat ini. Ketika dia berada di alam Tiansheng, dia begitu agung, yang langka di zaman ini. Mampu menduduki peringkat pertama di tingkat Tiansheng di dunia Wanling ini jelas bukan reputasi yang salah. Dia tidak memiliki kekuatan darah, tetapi dia masih bisa melakukan ini. Cukup untuk membayangkan betapa kuat reputasinya di surga dan dunia. Pada saat ini, aura gurun kuno menyebar. Kemanapun ia lewat, ia menggulung hamparan debu. Tempat ini sudah lama tandus. Ini bahkan sebanding dengan api merah. Pada saat ini, mata Lin Yan berkedip, dan tubuhnya yang menantang surga tiba-tiba muncul, dan kekuatan yang menantang surga juga meletus. Ketika kekuatan semacam ini muncul, dojo Lin Yan terbentuk seketika. Tanah di sekitarnya semuanya dikendalikan oleh Lin Yan. Di daerah ini, tidak ada langit, tidak ada bumi, hanya Lin Yan. Ledakan. Kemudian, kekuatan Gu Huang datang membombardir, tetapi begitu kekuatan semacam ini memasukinya, itu langsung melemah banyak. Lin Yan jatuh dengan pedang dan langsung memotongnya. Melihat pemandangan ini, bahkan mata Gu Huang melebar sepenuhnya. Dia bertarung dengan orang lain dan menyapu surga dan dunia di alam ini, tetapi dia belum pernah menghadapi pemandangan seperti itu. Langkah Lin Yan mengejutkannya hingga ekstrim. Di bawah matanya, dia sangat tajam. Dia menatap Lin Yan, dan ada sebuah pikiran di pupil matanya. Ledakan. Dalam sekejap, Gu Huang telah membuat gerakan lain. 8 pedang desolate. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan energi pedang meluap dalam sekejap. Di bawah energi pedang, itu memberi orang perasaan gurun tandus, seolah-olah segala sesuatu di dunia tidak ada. Pedang ini terbuka dan tertutup, dan jatuh tepat di atas kepala Lin Yan. Mengambil napas dalam-dalam, kekuatan Lin Yan terhadap langit juga berubah menjadi pedang. Pedang ini dapat memotong kekuatan surga dan menghancurkan segalanya. Melawan langit, Lin Yan berteriak dalam hatinya, dan dalam sekejap, pedang ini keluar dan menghantam 8 pedang desolate milik Gu Huang. Energi pedang di segala arah saling bersilangan, dan debu pun musnah menjadi ketiadaan. Pertempuran di alam suci surgawi telah mencapai keadaan seperti itu. Jika ada praktisi di sini, mereka pasti sangat terkejut. Kedua energi pedang itu benar-benar berbeda. Dihadapkan di udara, tetapi kemudian terdengar suara dentuman, dan kemudian pedang 8 desolate milik Gu Huang hancur total dan musnah. Gu Huang terkejut, dan wajahnya menjadi semakin bingung. Dia menatap Lin Yan dengan keraguan di matanya, aku belum pernah melihat kekuatan fisikmu. Aku telah melihat hampir semua fisik di dunia. Hanya ada satu kemungkinan. Gu Huang tidak berbicara tentang kemungkinan ini. Lin Yan menatapnya dan berkata, itu yang kau pikirkan. Begitulah. Gu Huang berkonsentrasi. Dia telah melihat fisik orang-orang kuat di dunia. Berapa banyak putra surga yang sombong bertarung dengan mereka, dan berapa banyak orang kuat yang mengejar dan membunuhnya. Namun, dia masih keluar dari alam Tiangeng dan bertarung melawan segala arah. Namun sekarang menghadapi Lin Yan, dia belum pernah. Dia pernah melihat bentuk tubuh seperti ini. Dia berhubungan baik dengan klan Lin. Dia juga pernah mendengar legenda, tetapi bentuk tubuh seperti itu sulit ditemukan di dunia. Melihat Lin Yan, dia juga mengerti. Benar-benar ada bentuk tubuh seperti itu di dunia, tubuh bencana yang menentang surga. Tubuh bencana yang menentang surga yang sebenarnya. Aku ingin melihat seberapa jauh bentuk tubuhmu telah mencapai. Menatap Lin Yan, Gu Huang berbicara, suaranya penuh gairah dan kegembiraan. Di eranya, itu tidak dianggap sebagai era yang hebat. Meskipun ada banyak bentuk tubuh, tidak banyak bentuk tubuh yang benar-benar kuno dan menakjubkan. Dalam hal ini, Gu Huang pergi untuk bertarung. Dia
penuh dengan semangat juang dan bertindak tegas. Dia menamparkan dengan satu tangan, seperti gunung besar yang jatuh dari langit. Lin Yan memusatkan pikirannya, berteriak ke langit, dan langsung berubah menjadi tombak emas. Ding! Suara renyah terdengar, dan kekuatan ini langsung menembus lapisan pertahanan Gu Huang, menusuk telapak tangannya dan berdarah, dan bahkan memaksa Gu Huang untuk menarik telapak tangannya. Hanya gerakan ini saja yang membuat wajah Gu Huang menjadi serius. Aku tidak sebaik dirimu dalam hal fisik ini. Gu Huang menarik napas dalam-dalam dan berkata. Meskipun dia mengatakan ini, dia sama sekali tidak panik, dan dia tidak berniat untuk mundur. Sebaliknya, semangat juangnya melambung tinggi. Sikap orang suci surgawi kuno sepenuhnya tercermin dalam dirinya. Dia memiliki semangat orang suci surgawi sejati. Jangan pernah mundur. Secara kebetulan, Lin Yan juga orang seperti itu. Pertempuran ini menjadi lebih sengit. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Lin Yan mengembun, mengandung kekuatan surga, dan berubah menjadi rune. Di bawah kekuatan surga ini, rune ini jatuh ke tanah dan tidak pecah. Setelah beberapa saat, Gu Huang berhenti. Aku kalah. Dia menatap Lin Yan, dengan sangat tenang. Menang adalah menang, kalah adalah kalah. Ketika dia berada di alam orang suci surgawi, dia menyapu surga dan dunia, dan tidak pernah bertemu lawan. Pada saat itu, dia benar-benar orang nomor satu di bawah yang mulia surgawi. Itu sangat mempesona. Dia bahkan membawa kemuliaan ini ke alam Wanling. Sekarang, menatap Lin Yan, dia tahu bahwa penguasa alam Tiansheng pada akhirnya akan berubah. Namun, dia tidak menyesal atau marah. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi gembira. Merupakan berkah bagi alam Tiangeng untuk memilikimu, kata Gu Huang. Dahulu kala, dia berharap akan ada lebih banyak orang dengan bakat yang lebih menakjubkan daripada dia di alam Tiangeng. Saat itu, berapa banyak orang di dunia yang berani meremehkan Tiangeng. Sayangnya, mereka tidak muncul selama bertahun-tahun. Sekarang, dia melihat harapan alam Tiangeng. Pertempuran ini belum berakhir, kata Lin Yan. Aku tidak bisa menghentikan rune yang kamu padatkan. Sekarang mereka dapat diubah menjadi formasi, kan? Selama kamu mengambil tindakan, aku tidak bisa menolak. Jika aku tidak salah, formasi ini penuh dengan niat membunuh. Itu seharusnya formasi pembunuhan abadi, kata Gu Huang. Ketika dia berada di alam Tiansheng, dia melakukan perjalanan melalui berbagai alam. Terutama ketika dia mencapai puncak alam Tiansheng, dia tahu kekuatan formasi pembunuhan abadi ini. Meskipun formasi itu belum diaktifkan, formasi itu sudah terkondensasi. Di bawah formasi ini, bahkan dua Gu Huang tidak dapat melawan Lin Yan lagi. Kekuatan Lin Yan telah melampauinya. Wow, pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup di atas tanah. Rune-rune itu tiba-tiba menghilang. Namun, kekuatan Lin Yan masih ada di sana. Gu Huang memusatkan pikirannya, menatap Lin Yan, dan bertanya, apa maksudmu? Baik itu formasi pembunuhan abadi atau kitab surgawi, bahkan fisik semacam ini hanya mengandalkannya. Aku akan membubarkan semua kekuatan ini dan ingin bertarung denganmu lagi, dan bagaimana dengan pemenangnya? Menatap Gu Huang, Lin Yan berbicara. Mendengar ini, Gu Huang menatap Lin Yan. Dalam tatapan itu, ada simpati di antara orang-orang muda. Kemudian, dia berkata, baiklah, kalau begitu aku akan melawanmu, lagi.